Aku bukan wanita penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab 130. Ini kesalahan Kenan. Bersama saya Sensen. Selamat mendengarkan. Kenan berteriak saat ia merasakan pelepasan untuk kedua kalinya. Kenan mengerang tepat di telinga Hanin, sembari menempatkan kepalanya di ceruk leher jenjang itu. Ia menumpukan kedua tangannya agar tidak ambruk di atas tubuh sang istri. Ia tidak ingin menindih perut Hanin yang buncit, walau Hanin memeluk kepala Kenan agar sang suami memeluknya. Hanin menggerakkan tubuhnya dalam keadaan milik mereka yang masih menyatu. Jangan menggoda aku, sayang. Wajah Kenan yang sayu nampak tersenyum. Hanin tersenyum sembari menggigit bibirnya. Ia memang sengaja menggoda sang suami agar hasrat itu kembali meningkat. Siapa yang menggoda? IGR. Ucap Hanin masih dengan ekspresi sebelumnya. Kenan tersenyum, lalu menyambar bibir bawah Hanin yang semula digigit oleh Hanin sendiri. Kenan menggigit kecil bibir itu hingga mulut Hanin terbuka dan mereka mulai berbelit lidah. Setelah puas menikmati bibir ranum dan menggigit kecil, Kenan melepaskan pagutan itu. Bibirku sakit. Rengek Hanin manja. Ia protes dengan apa yang dilakukan suaminya tadi. Lagian siapa suruh gigit bibirmu? Kenan jelek, sebel. Hanin memukul dada suaminya. Ya udah lepas. Hanin meminta Kenan untuk melepaskan penyatuan itu. Namun Kenan malah tersenyum dan menggeleng. Susah lepasnya. Hobi, teriak Hanin manja. Aku lapar. Kenan tertawa. Lagian siapa suruh tadi menggodaku, ha? Akhirnya dia menginginkanmu lagi, kan? Hobi, rengek Hanin lagi. Akhirnya Kenan menyerah. Ia pun melepaskan miliknya dari milik sang istri. Kenan tidak akan tega menggembur Hanin dalam keadaan lapar. Apalagi sang istri memang membutuhkan nutrisi lebih. Kenan membantingkan diri di samping sang istri. Napasnya masih tersengal. Terlebih saat ini sepertinya ia masih dalam keadaan on, dan Hanin pun mengetahui itu. Hanin dan Kenan bertatapan. Kenan tersenyum ke arah sang istri dengan satu tangannya terangkat mengelus pipi mulus itu. Udah ya, aku lapar sekali. Kenan tersenyum dan mengangguk. Iya. Mereka beristirahat sebentar lalu Hanin perlahan bangkit. Sedangkan Kenan sudah lebih dulu bangkit dan memakai kembali boxernya. Mendengar Hanin merintih, Kenan langsung mendekati sang istri. Sakit? Tanya Kenan yang membantu Hanin berdiri. Hanin tersenyum dan menggeleng. Enggak, cuma pegel aja. Di sini? Tanya Kenan dengan memegang pinggang Hanin. Atau di sini? Tangan Kenan beralih menyentuh milik sang istri. Bi! Rengek Hanin lagi. Ia kesal karena sang suami benar-benar mesum. Kenan pun tertawa dan langsung menggendong sang istri, karena gerakan Hanin terlalu lambat. Kemudian Kenan mendudukkan Hanin di atas bed up. Ia langsung mengambil selang di sana dan membersihkan sisa percintaan yang melekat di area sensitif sang istri. Kenan melakukan itu dengan gerakan yang lembut dan telaten. Hanin hanya dapat menikmati perhatian itu dengan senyum bahagia. Mungkin menurut sebagian orang perhatian adalah perhatian kecil. Tetapi bagi Hanin, perhatian ini sudah lebih dari cukup membuat ia sangat bahagia. Masih dengan aktivitas itu sesekali Kenan mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah Hanin. Hanin pun membalas senyum itu dengan manis, sembari meletakkan satu tangannya di pundak Kenan. Kamu mau makan apa? Mau aku buatkan? Tanya Kenan sembari mengelap tubuh Hanin yang selesai dibersihkan. Hanin menggeleng. Tidak usah, kamu pasti lelah. Tidak, aku tidak lelah. Bahkan aku masih sanggup jika satu ronde lagi setelah kamu makan. Bi, rengek Hanin. Kenan kembali tertawa. Aku ingin makanan tadi siang. Apa menu acara tadi sudah habis? Ikan asam manisnya enak, ucap Hanin. Aku tidak tahu, tapi nanti aku akan minta bibi untuk menyiapkan. Kenan melilitkan handuk pada tubuh sang istri. Kenan membawa Hanin keluar kamar mandi dengan kembali menggendongnya, lalu mendudukkan Hanin di atas ranjang. Aku keluar cari bibi ya. Kenan mengelus rambut Hanin. Hanin mengangguk dan masih menampilkan senyum yang manis. Lalu, Kenan hendak meninggalkan istrinya. Bi, dengan cepat Hanin menarik tangan Kenan yang hendak keluar. Kenan menoleh ke arah Hanin lagi. Terima kasih ya.
ucap Hanin karena perlakuan manis sang suami tadi. Kenan tersenyum. Aku yang terima kasih. Kemudian Kenan mengacak-acak rambut sang istri. Tunggu, awas kalau kabur. Ih, siapa juga yang kabur? Hanin mengerucutkan bibirnya, membuat Kenan tersenyum dan meninggalkannya. Kenan bergegas turun dan mencari beberapa pelayannya yang masih terjaga di sana. Lalu ia memerintahkan pelayan itu untuk memanaskan makanan yang menjadi menu utama pada acara siang tadi, karena sang istri menyukai menu makanan itu. Untungnya para pelayan tadi memang baru saja selesai membereskan makanan-makanan itu. Setelah Kenan selesai memberi perintah di dapur, ia kembali hendak melangkahkan kakinya ke kamar. Wajahnya tak lagi kusut, justru Kenan nampak bahagia. Ken, panggil seseorang di sana saat Kenan hendak menaiki satu anak tangga. Kenan menoleh ke sumber suara itu. Mami belum tidur. Rasti menggeleng, lalu ia bertanya pada putranya. Bagaimana Hanin, kamu sudah menemukannya? Saat Kenan akan menjawab, Kiara hendak menuruni anak tangga dan berpapasan dengan kedua orang di bawah sana. Kiara hendak mengambil minum ke dapur. Kakak, panggil Hanin yang melihat wajah Kenan tidak kusut lagi. Hanin sudah ketemu. Kenan melirik ke arah Kiara dan Rasti bergantian. Ia menggaruk tangguknya yang tidak gatal. Rasanya bibirnya sulit sekali untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Bi, makanannya sudah dihang. Tiba-tiba suara Hanin tercekat saat melihat Kiara dan Rasti di bawah sana. Sontak Rasti dan Kiara menoleh ke atas. Karena posisi Hanin yang masih berada di sana dan hendak turun. Hanin, kamu tidak menghilang? Tanya Rasti dengan mengerutkan dahinya. Kamu dari mana, Han? Kiara pun bertanya. Hanin melangkahkan kakinya perlahan sembari nyengir. Mam. Kenan menahan tawa melihat ekspresi sang istri yang sulit menceritakan apa yang terjadi. Anu apa? Kamu tahu, gara-gara kamu Kenan kebingungan seperti orang gila. Marahin semua orang, teriak-teriak gak jelas. Semua orang kena omel. Ucap Rasti membulatkan matanya ke arah Hanin. Hanin masih menampilkan jajaran giginya yang putih, sembari menautkan kedua telunjuknya. Maaf, Mam. Hanin diumpetin Cin di ruang baca, Mam. Saut Kenan asal. Hus, apaan sih kamu ngomong sembarangan? Bentak Rasti pada putranya. Jelasin Han, tadi tuh kamu kemana? Tanya Kiara. Tak lama Gunawan pun ikut keluar dari kamarnya. Karena suara mereka cukup terdengar, apalagi suara Rasti. Gunawan perlahan mendekati orang-orang yang sedang menanyakan keberadaan Hanin siang tadi. Itu Ra, aku tuh ketiduran di ruang baca. Apa? Sontak Rasti dan Kiara terkejut. Lalu Kiara tertawa tanpa suara sembari menutup mulutnya. Sedangkan Rasti memiliki ekspresi berbaring terbalik dengan Kiara. Kalau Rasti tahu, putranya sangat mencintai menantunya ini. Tetapi kelakuan Hanin siang tadi memang membuat semua orang teralihkan padanya. Acara itu bukan lagi acara akikah Kayla, tapi acara pencarian Hanin yang menghilang. Gunawan pun ikut tertawa. Kok bisa, Han? Bi, bantuin aku. Hanin memberi kode pada sang suami, agar ia tak diam saja saat dirinya dicecar banyak pertanyaan seperti ini. Kenan tertawa dan hanya mengangkat bahunya. Ia memang berlebihan. Tapi ia suka dengan kepolosan sang istri, dan sekarang wajah polos itu pun tampak kebingungan. Tadi itu setelah makan aku mencoba untuk bergabung dengan Kenan, tapi dia sepertinya asyik sekali berbincang dengan teman wanitanya itu. Hanin melirik kesal ke arah Kenan, dan memberi penekanan pada kata teman wanitanya, yang tak lain adalah Misha. Dan karena semua asyik berbincang dengan para tamu, hingga aku merasa terabaikan. Lalu aku ke atas niatnya memang ingin istirahat karena lelah. Tapi aku lebih memilih ke ruang baca, dan tertidur di sana. Ternyata tidurku terlalu pulas. Celah Hanin sembari menunduk, lalu mengangkat kepalanya dan nyengir saat berkata di akhir kalimat. Rasti terdiam. Ia memang merasa keterlaluan, karena mengajak Kenan berbincang dengan Misha dan mengabaikan menantunya sendiri.
Hati Kenan pun ikut mencelos. Istrinya memang benar-benar polos. Ia merasa sangat bersalah, karena memang telah mengabaikan sang istri pada saat itu. Hanin mengangkat kepalanya dan menatap keempat orang itu bergantian, yang menatapnya. Maaf, ucap Hanin. Kenan langsung mendekati sang istri dan memeluknya. Aku yang minta maaf. Maaf aku mengabaikanmu. Kiara ikut mendekati Hanin dan mengelus lengannya. Maaf ya Han, aku dan Mas Gun sibuk menyambut tamu. Tidak Kiara, tidak, ini bukan salahmu, sahut Hanin. Aku hanya kesal pada Kenan. Ia melirik suaminya yang tengah memeluknya. Maaf, ucap Kenan manja. Rasti ikut mendekati Hanin dan Kenan. Ia menghelakan napasnya. Mami juga minta maaf. Tidak perlu Mami. Hanin hanya kesal pada putra Mami saja, jawab Hanin. Berarti ini kesalahan Kenan? Tanya Gunawan sembari menunjuk ke arah orang yang disebutkan. Gunawan berdiri persis di samping Kiara dan memeluknya dari samping. Hanin mengangguk. Lalu, mengapa kamu yang terkena hukuman? Tanya Gunawan lagi dengan melirik ke arah leher Hanin yang dipenuhi gigitan dengan warna merah keunguan. Semua orang menatap ke arah yang sama. Sontak, Hanin menutupnya dan sangat malu. Kenan, rengeh Hanin yang ingin menceburkan diri ke sungai dan ingin timbul saat orang-orang itu sudah tak ada di sana. Rasa Kiara dan Gunawan pun tertawa. Begitu juga dengan Kenan. Pria itu nampak tak bersalah dengan apa yang sudah ia lakukan terhadap istrinya. Bab 131. Aku bukan wanita pencemburu. Dengan pengisi suara, Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Hari berganti hari, kini Kenan tidak lagi mempermasalahkan jenis kelamin bayi yang sedang Hanin kandung. Baginya, anak pertama yang akan mereka miliki berjenis kelamin lelaki atau perempuan sama saja. Yang penting anak dan ibunya sehat hingga persalinan nanti. Sedangkan Rasti walaupun ia masih belum bisa menerima kenyataan itu sepenuhnya, tetapi kini ia lebih bisa menjaga perasaan Hanin dan tidak terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaannya itu. Karena walau bagaimanapun, Kenan sangat mencintai istrinya. Dan kejadian waktu itu cukup membuat Rasti memang tidak memiliki pilihan lain, kecuali menerima semua ini dengan lapang dada dan bersyukur. Ken, apa kamu ada di kantor? Marcel sangat ingin bertemu denganmu. Pesan itu masuk ke ponsel Kenan. Pesan untuk kesekian kalinya dan untuk kesekian kalinya pula, Kenan tidak membalas pesan itu. 1 bulan berlalu sejak kejadian itu, Kenan praktis menghindari Misha. Ia tidak ingin Hanin salah mengartikan kedekatan mereka. Padahal selama ini, ia dekat dengan Misha hanya sekedar teman dan yang mengapresiasikan bakat putranya. Kenan mengambil ponsel yang tergeletak persis di samping tangan kanannya, yang sedang berada di meja sejajar dengan benda elektronik itu. Ia melihat notifikasi itu dan meletakkannya kembali. Siapa? Tanya Hanin yang menarik kursi di depan sang suami. Ia duduk di sana. Mereka menikmati sarapan pagi bersama seperti biasanya. Mereka duduk di meja minibar itu berhadapan. Misha, jawab Kenan santai sembari tetap menyuapi makanan itu ke mulutnya. Mengapa tidak dibalas? Tanya Hanin lagi. Kenan menatap wajah sang istri dan tersenyum. Lalu kamu akan marah dan menghindariku, menghilang seperti waktu itu. Kenan mengernyitkan dahinya. Hanin tertawa. Ia ingat lagi saat ia tertidur di ruang baca waktu itu. Membuat geger dunia persilatan. Kamu terlalu buruk sangka. Aku bukan tipe orang yang mudah cemburu. Jawab Hanin santai sembari menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Oh ya? Tanya Kenan tak percaya. Hanin mengangguk. Iya. Kemudian mereka terdiam sejenak karena menikmati kunyahan makanan yang tengah berada di dalam mulut masing-masing. Memang apa isi pesannya? Tanya Hanin. Masih sama, katanya Marcel ingin bertemu denganku. Kasihan anak itu, Bi. Balaslah. Aku lihat memang anak itu sangat mengidolakanmu. Kenan meletakkan sendok dan garpu itu di atas piring dengan menyilang. Lalu ia menatap wajah Hanin. Sebenarnya, aku memang senang berteman dengan anak itu. Karena anak itu mengingatkan aku dulu. Seusia itu aku pun sudah memiliki bakat dan antusias yang sama. Lalu? Tapi aku tidak ingin kamu merasa terabaikan seperti waktu itu. Jawab Kenan. Hanin tersenyum. Maklum, Bi. Hormon ibu hamil memang sensitif. Saat itu aku memang terlalu sensi.
Lalu ia kembali nyengir dengan memperlihatkan jajaran giginya itu. Kenan pun ikut tersenyum. Tangannya terangkat untuk mengelus wajah sang istri. Jadi kamu tidak akan cemburu jika aku masih dekat dengan Marcel? Hanin menggeleng. Setelah kejadian itu ia bertambah yakin bahwa Kenan sangat mencintainya. Sebenarnya tidak ada hal yang patut ia takuti atau dicemburui, karena sang suami memang benar-benar sudah takluk padanya. Walau aku tak yakin dengan ibu anak itu, tapi aku yakin dengan cintamu, Bi. Kemudian tangan Kenan kembali terangkat untuk mengacak-acak rambut Hanin. Pintar. Kamu boleh dekat dengan anaknya, tapi tidak dengan ibunya. Ucap Hanin memperingatkan. Janji. Kenan mengangkat kedua tangannya ke atas. Lagian untuk apa? Aku sama sekali tidak tertarik dengan Misha, karena yang ini lebih menarik. Kenan menarik ujung hidung Hanin. Sakit. Ucap Hanin manja. Hanin kembali nyengir, membuat Kenan pun melakukan hal yang sama. By the way, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Tanya Kenan yang kemudian berdiri. Ia hendak berangkat ke kantor. Hanin ikut berdiri dan mengambil jas serta tas yang berisi beberapa berkas penting yang Kenan siapkan semalam untuk dibawa pagi ini. Hanin mengantar sang suami hingga sampai di depan pintu. Aku ingin ke galerinya Carmen. Sekalian ingin memilih pakaian ibu hamil. Lihat, perutku semakin maju, dan bajuku semakin sempit. Hanin berdiri di hadapan Kenan dengan membusungkan perutnya yang semakin bulat. Kenan kembali menyungking senyum. Istrinya memang menggemaskan. Ditambah saat hamil seperti ini, entah mengapa hasrat Kenan bertambah berkali lipat. Ia mengangkat tangannya dan mengelus perut itu. Kenan membungkukkan tubuhnya agar sejajar dengan perut bulat Hanin. Papa kerja dulu ya. Sehat-sehat kamu di dalam sana. Kenan mengecup perut itu. Gerakan Kenan di perutnya diiringi usapan Hanin pada kepala sang suami. Kemudian, Kenan berdiri dan mengecup sekilas bibir ranum sang istri. Aku akan mengirimkan sopir untukmu. Ucap Kenan yang langsung dianggukkan oleh Hanin. Hati-hati, Ubi. Hanin melambaikan tangannya setelah Kenan membuka pintu apartemen itu dan tersenyum kembali sebelum menutup lagi pintu itu. Di dalam bibir Hanin masih mengulas senyum. Ia sungguh bahagia. Hanin ikut mengelus perutnya. Terima kasih sayang. Sudah hadir dan melengkapi kebahagiaan mama dan papa. Maaf, Miss. Kemarin-kemarin aku sangat sibuk dengan kantor dan keluarga. Maklum, istriku sedang hamil. So, sorry. Aku jarang membalas pesanmu. Akhirnya Kenan membalas pesan dari Misha. Itu pun ia lakukan karena sudah mendapat izin dari Hanin. Selang beberapa detik Misha langsung menjawab pesan itu. It's okay Ken, aku tahu kamu sibuk. Aku juga sudah menjelaskan pada Marcel. Tapi anak itu ingin sekali datang ke Business Expo di gedung XXX malam ini. Sementara aku tidak bisa menemaninya. Jika kau ingin ke acara itu juga, bisakah kau mengajak putraku? Kenan yang masih memegang ponselnya lalu kembali menjawab. Oke. Lusa memang kebetulan aku akan datang ke acara itu pukul 7 malam. Misha menjawab pesan itu lagi. Ia menyungging senyum. Thanks Ken. Kebetulan lusa Marcel pulang les pukul 6.30. Kau bisa menjemputnya langsung di sana. Aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Oke. Jawab Kenan langsung. Di sana Misha sungguh senang. Walau hari ini dan 3 hari ke depan ia sedang berada di kota lain untuk mengurusi bisnis suaminya. Namun ia lega, karena Kenan berkenan untuk menemani putranya. Setelah kejadian hilangnya Hanin, Misha sadar bahwa Kenan sepertinya sangat mencintai Hanin. Tetapi ia pun penasaran dengan ucapan Rasti yang mengatakan bahwa dulu Kenan pernah menyukainya. Karena dari beberapa teman kuliahnya saat itu, memang ada yang mengatakan bahwa Kenan menyukainya. Namun ia takut untuk menebak perasaan Kenan, walau memang pria itu terlihat perhatian padanya pada waktu itu. Andai dulu aku tidak dijodohkan, mungkin kita berjodoh, Ken. Kuma Misha sembari memandang wajah Kenan yang ada di laptopnya. Lebih tepatnya, sebuah foto masa lalu, di saat Kenan dan Misha masih kuliah bersama. Saat itu, mereka berfoto usai menjalankan orientasi studi dan pengenalan kampus, ketika mereka menjadi mahasiswa baru. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.